Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore rekan-rekan media. Jadi di sore hari ini kami akan menyampaikan update terkait dengan masa posko angkutan lebaran 2026 untuk layanan KAI Komuter di wilayah 8 Surabaya. Jadi untuk masa posko angkutan lebaran 2026 ini akan dilaksanakan selama 18 hari, dimulai pada hari ini dan akan berakhir di tanggal 30 Maret 2026. Di masa angkutan lebaran, KAI Komuter akan menjalankan 50 perjalanan KA per hari untuk wilayah 8 Surabaya. Ini terdiri dari beberapa layanan KA. Jadi untuk komuter lain Doho Penataran ini sebanyak 16 perjalanan. Kemudian KA Supas ini sebanyak 8 perjalanan. Kemudian KA Arjonegoro ini 9 perjalanan. Kemudian KA Tanggajati ya Pak? Arjonegoro 9, Blorasura sebanyak 4 perjalanan, kemudian Jenggala 13 perjalanan. Nah, secara total jumlah perjalanan yang akan dilayani selama masa angkutan lebaran ini kurang lebih 1.100 perjalanan, di mana kami proyeksikan di masa angkutan lebaran ini akan ada peningkatan volume penumpang sebesar 1,15% dibandingkan angkutan lebaran di 2025. Di mana pada masa angkutan lebaran tahun 2025 kami mengangkut kurang lebih 998.000 penumpang dan ditargetkan pada masa angkutan lebaran 2026 kami akan mengangkut sedikitnya 1 juta penumpang. Dari sisi kebutuhan untuk layanan kepada pengguna, KCI juga telah melakukan persiapan di sisi peningkatan infrastruktur stasiun. Yang terakhir kemarin kami juga sudah mengoperasikan di minggu lalu untuk hall baru di stasiun Kepanjen. Dan ada beberapa peningkatan infrastruktur stasiun yang lainnya. Kemudian dari sisi proyeksi untuk kepadatan di stasiun, kami proyeksikan ada 5 stasiun layanan KAI Komuter yang akan memiliki kepadatan tertinggi. Yang pertama adalah stasiun Surabaya Gubeng, kemudian yang kedua adalah stasiun Wonokromo, yang ketiga adalah stasiun Malang, keempat stasiun Sidoarjo, dan yang kelima adalah stasiun Surabaya Pasar Turi. Dari sisi kesiapan personil, kami juga menyiagakan kurang lebih 539 personil. Ini yang akan tersebar di seluruh stasiun layanan KAI Komuter. Terdiri dari petugas loket, kemudian passenger service, petugas kesehatan, kemudian petugas rescue, dan kami menambahkan 39 untuk petugas posko yang akan membantu pengguna di masa angkutan lebaran ini. Dari sisi fasilitas pelayanan di stasiun juga kami telah mempersiapkan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, baik untuk fasilitas disabilitas berupa penambahan guiding blocks, kemudian ruang laktasi, kemudian charging booth, dan fasilitas-fasilitas stasiun lainnya yang sudah kita siapkan. Nah, kami juga menginformasikan kepada seluruh pengguna bahwa tiket untuk layanan KAI Komuter ini dapat dilakukan pembelian melalui aplikasi Akses by KAI, dan pembelian tiket sudah bisa dilakukan mulai dari H-7 sebelum tanggal keberangkatan. Sehingga untuk selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh pengguna di masa angkutan lebaran ini untuk selalu mengikuti arahan petugas kami yang ada di stasiun maupun di atas KA, dan kemudian semoga di masa angkutan lebaran ini kami dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pengguna, dan agar pengguna senantiasa mengakses seluruh kanal sosial media kami untuk memperoleh informasi terbaru mengenai layanan-layanan KAI Komuter. Demikian mungkin update yang dapat kami sampaikan. Pak Soles, Pak Hais, ada yang mau ditambahkan? Ya. Ibu, baik. Untuk angkutan lebaran kali ini apa juga termasuk dengan yang kemarin baru yang ke Probolinggo juga? Apa sekitar? Betul, jadi kalau untuk pengoperasian Supas sampai dengan Probolinggo kita sebutnya Supas Pro ya. Itu sesuai dengan yang kemarin kita sudah mulai operasikan di minggu lalu ya Pak. Minggu lalu kita sudah tanggal 1 kita sudah mulai operasikan, dan itu akan terus berjalan selama masa angkutan lebaran. Kalau kepadatan diperkirakan Amin berapa? Nah, gimana Pak kalau kepadatan? Itu biasanya kepadatan dengan Atlas ya Pak? Ya, Ablas. Baik, jadi untuk kepadatan akan diproyeksikan ini mulai terjadi setelah lebaran. Jadi mulai H+2 lebaran ini sudah mulai banyak masyarakat yang bermobilisasi juga untuk wisata biasanya. Bu, prediksi dibandingkan tahun lalu apa ada peningkatan untuk tahun ini? Kami proyeksikan ada peningkatan 1,15% secara volume penumpang di masa angkutan lebaran. Jadi kalau tahun lalu kami mengangkut 998.000, nah estimasinya di tahun ini kami proyeksikan sekitar 1 juta penumpang.
Oke, terima kasih semuanya, makasih.